Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan menginjak pelajaran bab 7, yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi dibagi jadi dua, yaitu respirasi pada manusia dan respirasi pada hewan. Yang pertama kita akan membahas respirasi pada manusia. Secara umum, respirasi itu artinya mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua yaitu bernafas. Ketiga, pertukaran gas. Dari maksud pertukaran gas yang ditukar apa? Oksigen dan karbon dioksida. Macam-macam respirasi ada 4, yaitu respirasi aerob, respirasi anaerob, pernapasan langsung, dan pernapasan tak langsung. Kita membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas. Contohnya mamalia, ikan, amfibi, reptilia, dan aves. Kedua, respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2 bebas. Contoh hewan yang menggunakan respirasi ini adalah ragitape dan bakteri yang ada di lambung ya. Kemudian yang ketiga yaitu pernapasan langsung. Maksud pernapasan langsung yaitu udara masuk atau berdiskusi langsung melewat permukaan kulit atau tubuh. Contoh hewan yang pernapasan langsung itu katak, cacing, dan protozoa. Yang keempat yaitu pernapasan tak langsung ya. Pernapasan yang tidak langsung berdiskusi atau masuk melalui permukaan tubuh atau permukaan kulit. Macam respirasi tak langsung ini adalah respirasi luar sama respirasi dalam. Respirasi luar artinya respirasi pertukaran gas udara dengan darah, tempatnya di paru-paru. Respirasi dalam yaitu pertukaran gas antara darah dan jaringan tubuh, terjadi di jaringan. Nah, ini contoh dari respirasi luar yaitu kayak kita. Contohnya kayak kita bernafas secara langsung dan tempatnya di paru-paru. Lanjut. Ya, yang selanjutnya yaitu pengangkutan gas. Jadi di dalam tubuh kita apa? Pengangkutan oksigen dan pengangkutan CO2. Maksudnya pengangkutan O2 itu otomatis dari luar dan masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ini Hb4 ini hemoglobin plus O2 melalui paru dan menghasilkan Hemo4Hb dan oksigen. Terus ini sudah ini dan balik lagi dengan proses jaringan dan menghasilkan ini. Jadi apa ya, pengangkutan O2 ini bolak-balik ya melalui paru-paru, setelah hasilnya 4HbO2 dan ganti melalui jaringan lagi setelah ini, dan terus putar balik terus. Itu pengangkutan O2. Yang kedua yaitu pengangkutan CO2 atau karbon dioksida. Ada 3 bentuk pengangkutan CO2. Kalau pengangkutan O2 cuma hanya satu,
dan pengangkutan CO2 atau karbon dioksida itu ada 3 macam bentuk. Yang pertama itu karbon hemoglobin. Jadi karbon dioksida plus hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang apa? Maksudnya zat yang menghasilkan warna merah di dalam darah. Jadi hemoglobin ini mengandung oksigen ya. Mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kayak ini Hb mengandung oksigen, tetapi di sini mengandung karbon dioksida plus karbon dioksida sama. Ini kalau di O2 itu melalui paru-paru, tetapi kalau di karbon dioksida atau CO2 Hb plus CO2 melalui jaringan dan menghasilkan hemoglobin CO2. Terus balik lagi putar kemudian putar ke paru-paru dan menghasilkan ini, dan prosesnya itu berlanjut bergantian. Setelah jaringan menghasilkan ini, proses paru-paru dan menghasilkan ini. Prosesnya yaitu oleh eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah ya, sebanyak 30%. Yang kedua yaitu asam karbonat. Hemoglobin plus CO2 pada apa? Maksudnya karbonat dan H2 hidrogen dan CO3. Ini proses dehidrasi dan menghasilkan ini adalah oleh plasma darah 5%. Dimaksud plasma darah kan ada 3, yaitu sel darah merah, putih, sama ya sel darah merah dan plasma darah. Plasma darah ini mengandung sari-sari makanan protein yang kita makan ya. Kemudian ion-ion karbonat H2CO3 H plus HCO itu sama oleh plasma darah, tetapi pengangkutan CO2 pada bentuk ini plasma darahnya lebih banyak daripada asam karbonat ya, yaitu 65%. Lanjut yaitu pertukaran gas. Apa yang ditukar? Gas yaitu O2 dengan oksigen ya. Jadi karbon dioksidanya penuh, terus dimasukin dengan apa? O2 atau oksigen. Ini dari tanda panahnya oksigen masuk dan melalui arteri ya. Kemudian setelah arteri dulu pembuluh kecil ya, terus masuk ke jaringan. Tekanannya oksigen, tekanannya CO2. Terus lanjut masuk ke pembuluh vena, pembuluh yang besar ya daripada arteri, dan lanjut ini masuk ke paru-paru dan apa? Keluar yaitu CO2. Jadi saling bergantian. Misalnya ini masuk proses ini dan setelah masuk otomatis kan kosong, terus CO2 di sini penuh dan apa? Keluar. Saking penuhnya keluar terus kosong, dan ini dimasukkan oleh oksigen. Ya lanjut yaitu udara yang dipernafaskan. Kita pertama kapasitas vital yang dirumuskan dengan Kv. Volume tetap paru-paru dan dirumuskan dengan VTP. Kita bahas tentang yang kapasitas vital atau yang dirumuskan dengan Kv. Maksud dari ini adalah kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Jadi kita menghirup apa? Oksigen secara maksimal dan mengeluarkan secara maksimal juga. Jadi ini ya artinya. Tetapi kalau ada pertanyaan berapa kemampuan paru-paru pada manusia,
mengeluarkan udara setelah inspirasi. Jadi rumusnya ini, jadi udara pernapasan tambah udara komplementer dan tambah udara cadangan. Mungkin ini belum dijelaskan, selanjutnya dijelaskan Paris. Yang pertama udara pernapasan ya, atau UP ya, merupakan udara yang masuk dan keluar pada paru-paru pada saat respirasi. Jadi tekanannya hanya 500 cc. Jadi ketika bernapas biasa, masuk dan keluarnya pada saat respirasi udaranya 500 cc, sama ya keluar dan masuknya. Udara cadangan atau inspirasi. Jadi ada udara cadangan di ketika paru-paru ini mengeluarkan memasukkan dalam paru-paru sama mal ini setelah melakukan inspirasi secara normal. Besarnya udara 1500 cc ya. Jadi lebih kecil dibandingkan tadi bernapas 500 lebih besar dibandingkan udara cadangannya ya. Kemudian yang ketiga yaitu udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer ya, atau UC ya. Ya ini dapat keluar paru-paru secara maksimal seperti biasa. Besarnya udara ini 1500 cc, sama ya, sama ini cadangan inspirasi dan cadangan setelah ini cadangan setelah menghirup, dan ini setelah keluar ada cadangan udaranya ya. Lanjut yaitu volume tetap paru-paru atau VTP. Ini merupakan udara terdapat ditampung secara maksimal dari proses secara keseluruhan. Jadi maksudnya volume maksudnya merupakan paru-paru yang bisa menampung udara secara maksimal. Ini ada keterangan yaitu udara residu, udara yang tersisa dalam dan menjaga agar paru-paru lembab dan tetap dalam keadaan mengembang. Jadi kalau udara di dalam paru-paru udaranya habis kan otomatis kan udaranya mengempis sehingga tidak bisa bernapas. Nah, untuk melalui kejadian tersebut tuh di dalam paru-paru ada cadangan udara ya, yaitu udara residu agar tetap mengembangnya paru-parunya. Ini 1200 ml. Kemudian kapasitas total. Maksud kapasitas total ini adalah paru-paru menampung udara secara maksimal atau secara keseluruhan. Berapa? Nah ini ada rumusnya. Ketika ada pertanyaan berapakah paru-paru, berapakah besar oksigen yang dapat ditampung paru-paru secara maksimal, yaitu ada rumusnya, yaitu KT kapasitas total sama dengan rumusnya kapasitas vital ditambah udara udara residu, dan hasil dari ini total maksud kapasitas total udara yang disimpan paru-paru yaitu 5.800 ml. Lanjut yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Pernapasan yang pertama kita akan membahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada, organ yang berperan pada pernapasan dada yang pertama adalah otot tulang rusuk, kedua yaitu tulang rusuk, dan ketiga tulang dada. Pada fase pernapasan dada ini ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama pada fase inspirasi yaitu menghirup oksigen ya,
Jadi ontor tulang rusuk ini berkontraksi atau bergerak, kemudian tulang rusuk terangkat dengan posisi datar dan paru-paru mengembang. Sehingga apa? Paru-paru mengembangkan tekanan di dalam paru-paru kan lebih kecil dibandingkan tekanan udara, sehingga apa? Oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi atau mengeluarkan CO2. Lah fase ekspirasi ini kebalikan dari fase inspirasi, yaitu tadi ekspirasi tulang rusuknya fase inspirasi berkontraksi, tetapi pada fase ekspirasi ini tulang rusuknya relaksasi atau istirahat. Kemudian tulang rusuk menurun dan paru-paru menyusut. Otomatis kan tekanan menyusut itu, tekanan udara dalam paru-paru kan lebih besar, sehingga apa? Otomatis tidak bisa menahan, dan sehingga karbon dioksida dan keluar karena tidak sanggup menampung saking banyaknya udara di dalam paru-paru. Lanjut pada fase pernapasan perut ya. Yang kedua, pada pernapasan perut, organ yang berperan atau yang bersangkutan itu adalah apa? Otot diafragma ya. Ini sama, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi ini otot diafragma berkontraksi, posisi awalnya melengkung menjadi mendatar sehingga paru-paru mengembang. Pada ini tekanan udara dalam paru-paru kan kecil, otomatis udaranya kan kosong, dan sehingga apa? Udara atau oksigen masuk. Itu pada fase ekspirasi atau fase mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ini tadi inspirasi atau diafragma berkontraksi, ini kebalikan. Kalau fase ekspirasi ini apa? Otot diafragma relaksasi atau istirahat, sehingga posisinya mendatar. Tadi inspirasi mendatar dan kembali melengkung, sehingga apa? Melengkung sehingga paru-paru mengempis atau mengecil ya. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih bebas dibandingkan tekanan udara luar ya, sehingga apa? Udara yang dalam paru-paru keluar atau CO2 nya keluar dari paru. Ini Pak Aris mengasih soal, gambarlah sistem pernapasan manusia, dan kalian gambar. Setelah digambar di buku dan foto, setelah difoto kirim ke WA nya Pak Haris sebagai absen. Jika kalian tidak mengirim foto, tugas tersebut dianggap tidak mengikuti daring pada hari ini. Tugas ditunggu sampai jam 12 malam nanti ya, atau jam 00. Dan Pak Aris ucapkan terima kasih telah mengikuti daring pada pagi hari ini, dan jangan lupa di rumah semoga tetap sehat dan keluarga, dan tetap jaga, jangan lupa tetap jaga atau budayakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Saya Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.